gelaran Ki Hajar karena acaranya itu seru banget dan banyak ilmu-ilmu yang bisa adik-adik dapetin dari gelaran Ki Hajar. Dan gak cuma ilmu, jadi nanti juga bisa dapetin hadiah menarik dari situ. Wah, seru banget ya. Nah, Kak Syarif sekarang akan menjelaskan sedikit berbagi ilmu mengenai akun belajar.id. Nah, sebelum Kak Syarif memulai nih ya presentasinya, Kak Syarif pengen tanya sedikit nih mengenai akun belajar.id. Kira-kira di sini semua ada yang tahu tentang akun belajar.id? Ada yang tahu mungkin? Ayo, bisa raise hand biar Kak Syarif tahu nih siapa yang udah tahu. Wah, Muhammad lagi ini ya ternyata yang udah tahu nih sebenarnya akun belajar.id. Dan Muhammad ini udah pernah menggunakan akun belajar, berarti sekarang sudah menggunakan ya? Benar? Benar, Kak. Wah, keren banget. Ada juga Berliana. Wah, seru banget. Ternyata banyak loh yang udah menggunakan akun belajar. Ada Kak Sinta juga. Wah, seru banget. Kak Syarif juga makin semangat nih ya menjelaskan tentang apa sih sebenarnya akun belajar.id ini. Oke, Kak Syarif jelasin sedikit sebenarnya akun belajar.id ini apa sih Kak? Kak Syarif, aku jadi semakin penasaran nih. Soalnya dari tadi beberapa teman-teman aku udah ada yang tahu nih tentang akun belajar, khususnya adik-adik Ki Hajar nih. Nah, akun belajar.id ini adalah sebuah akun pembelajaran yang bisa adik-adik gunakan untuk semua kalangan atau dari SD, SMP, SMA itu bisa menggunakan akun belajar.id ini. Nah, akun ini itu sudah terbit dari tanggal 11 Desember 2020. Nah, Kak Syarif menjuluki akun ini itu salah satu akun pembelajaran yang cukup sakti. Nah, pasti pada penasaran nih, kenapa kok Kak Syarif tiba-tiba bilang akun pembelajaran ini akun sakti. Nah, kenapa Kak Syarif menyebut kali ini akun sakti? Karena akun ini itu bisa menjadi kunci masuk ke semua layanan atau platform Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, pasti makin penasaran kan kira-kira akun ini kok bisa sih dan sudah diterbitkan oleh kementerian terus bisa menjadi kunci untuk layanan pembelajaran atau bentuk layanan lain di bidang pendidikan. Nah, kita belajar lebih dalam lagi ya tentang akun pembelajaran ini. Nah, selanjutnya Kak Syarif pengen jelasin bahwa akun ini itu sebenarnya bisa didapetin sebentar maaf. Oke. Nah, akun ini tuh bisa didapetin di mana sih Kak Syarif? Kak Syarif aku pengen punya nih. Gimana caranya dapetin akun belajar.id? Nah, caranya gampang banget adik-adik. Adik-adik itu cuma tinggal lapor ke operator sekolah atau bisa juga adik-adik masuk ke dalam link belajar.id. Setelah itu, di laman belajar.id cari fitur yang tertulis cari tahu status akun belajar.id Anda di bawah. Nah, biasanya tuh kalau misalnya udah masuk ke website tersebut, adik-adik bisa langsung klik di sebelah kanan bawah. Nah, itu bisa langsung diintip, langsung klik aja. Setelah itu pilih pengguna peserta didik. Nah, caranya dapetin akun belajar.id. Tapi ingat ya, harus juga kalau misalnya adik-adik sudah masuk ke link tersebut, link belajar.id, pastikan juga adik-adik sudah merequest ke operator sekolah. Karena nanti kalau misalnya belum request, datanya belum ada di Dapodik, ternyata adik-adik nggak bisa itu menggunakan akun belajar.id. Oke. Nah, terus kalau semisal aku udah masuk nih Kak, udah dimasuk di link belajar.id, udah lapor ke operator sekolah nih. Kira-kira syaratnya apa aja sih? Nah, syaratnya adalah adik-adik SN-nya itu dipastikan masuk ke dalam data pokok pendidikan. Kenapa harus masuk ke dalam data pokok pendidikan? Karena Dapodik ini merupakan salah satu sumber data untuk data utama dari berbagai program perencanaan pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan insan yang lebih cerdas dan kompetitif seperti akun didik pada belajar.id ini. Akun ini semakin menarik dong tentunya. Nah, akun belajar.id ini sudah masuk ke dalam Undang-Undang Persesjen adik-adik. Dan di sini kenapa kok Kak, kenapa dari Persesjen nomor 18 tahun 2020 itu berubah menjadi Persesjen nomor 16 tahun 2021. Nah, kenapa setiap tahunnya berubah? Karena setiap tahun ada penambahan sasaran pengguna atau kita setiap tahun akun belajar.id itu sasarannya cukup selalu kita upgrade adik-adik. Nah, di tahun 2020 itu perubahannya akun pembelajaran dan di 2021 berubah menjadi akun akses layanan pendidikan. Dan di tahun ini perubahan penamaan akun pembelajaran ya. Selanjutnya, oke, mohon maaf. Oke. Nah, tujuan dari adanya akun belajar akses layanan pembelajaran dan bentuk layanan lain di bidang pendidikan khususnya berbasis teknologi. Yang pertama, meningkatkan proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan. Dua, meningkatkan keterhubungan antar layanan pembelajaran dan layanan pendidikan, dan tentunya mendukung tata kelola teknologi informasi dan komunikasi kementerian. Nah, selanjutnya,
Kak, kenapa ini banyak banget penamaan untuk akun belajar.id-nya? Nah, penamaannya cukup simpel banget. Jika adik-adik sudah dapat akun belajar.id ini, yang pertama itu nama adik-adik, setelah itu jenjang.belajar.id. Setelah itu sama juga dari jenjang SMP, SMA, SMK, SLB, dan PAUD. Nah, ini beberapa nama-nama contoh akun belajar.id-nya. Next. Nah, kalau sudah dapat akunnya, Kak Syarif, aku udah dapat akunnya nih. Aku udah dari kemarin udah request. Terus aku bingung cara mengaktifasinya. Nah, aktivasinya cukup gampang banget loh juga adik-adik. Karena caranya gampang banget. Cukup buka Gmail, terus selalu masuk menggunakan akun yang adik-adik dapat atau akun belajar.id-nya. Setelah itu adik-adik langsung dapat setelah sudah klik lanjutkan, bisa klik tombol accept atau setelah membaca Google Terms of Oke, Kak Syarif next. Nah, akun belajar.id ini bisa digunakan di beberapa platform Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Nah, platform pertama yaitu Rumah Belajar. Buat yang belum tahu, adik-adik, apa sih Kak Rumah Belajar? Rumah Belajar ini adalah portal pembelajaran yang menyediakan banyak banget bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, biasanya ini yang membuatkan konten-konten yang keren-keren, yang bisa kita download konten-kontennya itu dari Duta Rumah Belajar atau DRB. Mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografis, hingga presentasi yang adik-adik mungkin persiapkan untuk di depan guru, di depan teman-teman. Nah, apa yang melebihi fasilitas apa sih Kak yang bisa aku dapetin kalau misalnya aku punya akun belajar.id terus mau masuk menggunakan Canva for Education. Nah, nih itu template-template yang adik-adik dapetin itu hanya beberapa aja. Tapi kalau misalnya adik-adik menggunakan akun belajar.id, adik-adik bisa menggunakan 250.000 template secara gratis dan bisa mendapatkan 100 jenis desain secara gratis. Dan ini yang unik ya dari Canva for Education adalah bisa berkolaborasi dan bisa memberikan komentar secara real time. Jadi adik-adik bisa menggunakan Canva for Education, bekerja sama bareng, bisa mendesain bareng, hanya menggunakan akun belajar.id. Oke, next, Kak Syarif next. Oke, itu dia yang hanya Kak Syarif paparkan. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, apakah Kak Syarif masih punya waktu sedikit? Boleh Kak, silakan, masih ada waktu. Oke, terima kasih. Nah, Kak Syarif pengen berbagi ilmu lagi, kira-kira apa lagi nih ya yang membedakan kalau misalnya Kak Syarif pengen berbagi sedikit ya, ini akun belajar Kak Syarif. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik pengen tanya-tanya langsung ke Kak Syarif di luar kegiatan ini, boleh langsung mention aja ke syarif.fajman@pusdatin.belajar.id. Boleh, nanti langsung tanya-tanya langsung boleh. Nah, apa sih Kak kelebihannya kalau misalnya punya akun belajar.id? Nah, kita lihat di sisi sebelah sini. Ini ada namanya Google Space. Nah, ini nih yang seru dari akun belajar.id. Kenapa? Kak Syarif selain punya grup WhatsApp, Kak Syarif juga punya beberapa grup yang bisa Kak Syarif chat-chat bareng, ngobrol bareng, hanya dengan menggunakan akun belajar.id. Jadi kalau misalnya adik-adik di sekolah, ketika lagi ngerjain tugas nih, kemarin ngerjain apa ya? Aku kok lupa, aku tanya teman aku, di grup satu kelas aku, misalnya nama grupnya Kak Syarif udah buatin Power Rangers. Nah, ini misalnya ini contoh bikin, oke, ini ada Kak Syarif, ada aku ngerjain tanggal sekian, ini baru ngumpulin, oh ternyata tugasnya ini ya, oke aku langsung kumpulin di sini. Nah, banyak kegunaannya. Nah, nggak cuma itu aja, kalau semisal adik-adik punya akun belajar bentar, ada juga Kak Syarif punya, nah, oke, sekarang Kak Syarif boleh minta email, boleh ditulis di kolom komentar. Kak Syarif akan undang adik-adik biar kerja kelompok bersama sama Kak Syarif. Sedikit aja, nanti kita cuman perkenalan sedikit. Boleh ditaruh di kolom komentar. Kak Syarif akan masukkan beberapa nama. Nanti Kak Syarif ajak berkolaborasi bersama. Nah, ini udah banyak nih. Wah, seru nih, seru nih, seru nih. Oke, nanti kalau misalnya Kak Syarif udah masukkan. Oke, bentar. Wow, banyak banget. Oke. Nah, sekarang adik-adik coba masuk ke dalam Google Doc yang Kak Syarif kirim ke dalam room chat. Nah, mari kita coba ngobrol-ngobrol di room chat Google Doc nih. Nah, udah ada yang masuk nih. Nah, Kak Syarif pengen tuliskan. Nah, ini udah ada. Kak Syarif udah punya. Ada banyak banget. Nah, ini boleh perkenalan.
Ini anggap aja Kak Syarif lagi kerja sekelompok dengan teman-teman adik-adik dari temu anak didik. Nah, coba tuliskan nama adik-adik satu persatu. Coba di kolom di Google Doc yang Kak Syarif udah siapkan. Nah, ini ada dari halo Kak, saya Rifa Isabili. Halo, salam kenal juga. Nah, semakin seru kan? Mana nih yang lain? Yang lain nggak komen nih? Atau masih malu buat komen? Ayo, mana? Lagi mengenai akun belajar ID. Tapi nggak, walaupun waktunya Kak Syarif cuma singkat, nggak apa-apa. Nanti Kak Syarif akan mungkin akan ngobrol-ngobrol lebih seru lagi bersama adik-adik yang hadir yang semangat banget nih. Dan Kak Syarif cukupkan presentasi dari Kak Syarif. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, silakan. Nah, oke. Jadi, tapi Kak Syarif, kita boleh tampung pertanyaannya di belakang nggak? Biar nanti barangkali boleh. Oke. Baca dulu ya. Oke. Nah, sebelumnya adik-adik boleh tuliskan juga di live chat. Seru nggak sih tadi? Tadi seru nggak nih? Bisa masuk ke Google Docs, terus bisa barengan kerja, bisa ngeliat juga temennya nulis apa aja. Boleh tuliskan di chatnya ya. Seru nggak nih? Mungkin tadi belum sempat disebutkan. Jadi tadi untuk hari ini tuh adik-adik akan berkenalan dengan kakak-kakak dari Revo. Ada Kak Adi yang pertama kali buka, terus ada Kak Trisha, dan saya Kak Esther, terus tadi ada Kak Syarif, dan nanti sebentar lagi ada Kak Caca. Nah, Kak Syarif dan Kak Caca ini dari Pusdatik, gitu. Biar kita saling kenal ya. Terus misalnya mungkin ada yang tanya juga, kakak di sini ngapain sih? Nah, di sini itu kita mau dengar ini apa sih akun belajar.id? Mungkin udah banyak yang tahu ya, tapi kita coba lihat lagi, kita belajar lagi. Nah, nanti Kak Caca akan bawakan tentang keamanan data internet. Itu seru banget. Nah, terakhir nanti kita akan membahas nah, adik-adik kan udah mengirimkan hasil bukti karya ya, bener nggak sih? So, boleh angkat tangannya nih, yang siapa udah ngumpulin hasil bukti karyanya nih, yang lewat formulir Google Form waktu itu. Iya, udah banyak yang ngumpulin kan. Nah, nanti kita akan lihat mau diapain sih hasil karyanya. Nah, itu nanti Kak Trisha akan membagikan tentang hal itu. Jadi ya, sekarang saya persilahkan Kak Caca, silakan. Apakah sudah ada? Sebelumnya saya mau cek dulu, suaranya sudah terdengar adik-adik? Sudah. Silakan. Sudah Kak. Iya boleh. Sebelum kita mulai paparannya, saya izin tanya nih ke kakak-kakak dari Revo. Saya tidak bisa share screen, boleh tolong dibantu untuk share screen-nya? Ya, sudah kan. Oke. Tidak muncul? Di sini masih belum. Oh pakai akun. Adi masih mute. Iya, sudah muncul kan, Kak Anissa? Belum. Oke, udah bisa share. Oke. Mohon maaf, saya boleh minta bantuan dari kakak-kakak Revo untuk share tidak ya? Karena sepertinya boleh. Coba saya yang share ya. Iya. Sebentar. Nah. Oke, terima kasih Kak Trisha. Oke. Baik, adik-adik semuanya, selamat sore. Pertama-tama, kakak mau kenalin diri dulu ya. Nama kakak Anissa Munggaran, tapi bisa dipanggil Kak Caca. Nah, di sini Halo Kak. Ya, halo. Pertama, sebelum kita belajar mengenai kenapa sih kita harus mempelajari tentang keamanan data internet, alasannya itu apa sih Kak? Nah, jawabannya ada di slide ini, yaitu ada digitalisasi dan resiko keamanannya. Kalau misalnya yang belum tahu, adik-adik saat ini kita sedang ada di masa digitalisasi, di mana semua kegiatan yang tadinya mungkin manual itu berubah menjadi di sistem yang komputerisasi dan mengandalkan jaringan internet, adik-adik. Nah, jadi transformasi baik itu media belajar, pengerjaan tugas, yang semuanya yang dari tadinya manual berpindah ke komputer jaringan internet. Seperti contohnya tadi kerja kelompoknya jadi secara online nih, pakai akun belajar ID. Nah, itu termasuk ke dalam proses digitalisasi gitu.
Nah, yang berikutnya adalah aktivitas online. Nah, aktivitas kerja kelompok secara online, mengobrol misalnya ya dengan teman secara online, atau misalnya mengerjakan tugas nih, cari referensi, atau membuat tugas lewat Canva. Nah, itu disebut aktivitas online. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, ada berapa banyak waktu sih yang dipakai sama adik-adik untuk beraktivitas secara online dalam satu hari? Misalnya yang dulunya cuma 2 jam atau 3 jam sehari, sekarang bisa sampai 4 jam, 6 jam gitu. Karena semakin banyak aktivitas yang dikerjakan secara online, bisa lebih memudahkan kita di era digitalisasi ini. Kayak gitu ya adik-adik. Dan dengan banyaknya kegiatan secara online, terus kita bergantung kepada penyimpanan data secara online, kayak tadi kita kerja kelompok secara online, terus data hasil kerja kelompoknya kan akan ditaruh di tempat penyimpanan digital juga ya, jadi nggak ada kertasnya atau bentuk hard file-nya itu nggak akan dipegang. Nah, kita harus menjaga keamanannya nih, gitu. Karena di internet itu tidak semuanya itu aman, makanya kita harus tetap menjaganya. Meskipun ada nih fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang keamanan data, tapi kita dari ada KakaoTalk, Line, dan lain sebagainya. Dan untuk alasan yang ketiga adalah mampu melindungi diri dari ancaman-ancaman yang ada di internet. Karena dengan kita tahu, kita bisa juga mengenali ancaman-ancaman apa yang bisa muncul dan mengetahui cara mencegahnya. Gitu. Boleh dilanjut? Ini contoh dari Pramban ya, tadi sudah disebutkan, ada Google, ada Yahoo, ada Firefox, dan lain-lain. Nah, untuk pesan singkatnya ini contoh mesin pencarian internet dan fitur keamanannya. Nah, kita kenali ya adik-adik mengenai fitur keamanan yang ada di mesin pencarian. Yang pertama itu ada password manager. Password manager itu pengaturan kata sandi. Ya, adik-adik kalau punya akun nih, akun belajar ID itu pasti ada kata sandinya. Nah, sistem pengaturan kata sandi ini tuh sangat penting ya untuk keamanan. Karena kalau misalnya adik-adik pernah kelupaan kata sandi nih, terus harus ada konfirmasi ke emailnya terlebih dahulu untuk recovery atau memulihkan kembali kata sandinya. Nah, itu kan sangat membantu ya adik-adik kalau misalnya sewaktu-waktu adik-adik lupa password atau ada percobaan untuk masuk ke akun adik-adik, tapi itu bukan adik-adik tuh nggak ngerasa login, tapi ada pemberitahuan kalau misalnya ada orang yang mau masuk ke akun adik-adik itu nanti akan muncul pemberitahuannya. Pencarian internetnya ini tuh harus diupdate juga kayak gitu. Biasanya ada otomatis. Jadi kalau misalnya diaktifkan, adik-adik udah nggak perlu repot lagi, bisa langsung otomatis terupdate sistemnya. Jadi defense atau pertahanan ini dari virusnya juga bisa keupdate. Berikutnya untuk pop-up blocker. Pop-up blocker ini adik-adik pernah nggak sih kalau misalnya kalian buka website, tiba-tiba ada iklan yang muncul besar di tengah tuh, mengganggu tampilan websitenya. Nah, itu kan sangat mengganggu ya, apalagi kalau misalnya tiba-tiba adik-adik salah klik nih, tadi mau tutup, tapi iklannya tetap kebuka. Nah, itu kan akan mengganggu ya, dan bisa jadi iklan yang ditampilkan itu tidak aman atau mengandung virus juga nih buat device-nya adik-adik. Nah, dengan mengaktifkan pop-up blocker ini nantinya dia iklan-iklannya itu akan secara langsung, secara otomatis terblokir oleh Google-nya. Nah, yang berikutnya ada antivirus, anti phishing ini, semuanya ada di save modenya Google. Jadi Google itu punya, boleh dilanjut Kak? Nah, Google ini punya hindari menyimpan kata sandi otomatis dan data pribadi di website yang sembarang gitu. Sebenarnya kalau misalnya adik-adik sudah mengaktifkan mode safe search, itu website sembarangnya udah ketahuan ya, jadi nggak bisa dibuka gitu. Tapi kalau untuk kata sandi, ketika adik-adik masuk nih ke Google, biasanya suka ada pilihan simpan password. Ya, misalnya merasa di dalamnya ada banyak sekali. Nah, tadi kan sudah mengenai browser ya, atau mesin pencarian. Sekarang kita beralih ke pesan singkatnya, atau instant messenger. Kalau adik-adik punya WhatsApp, atau Line misalnya, atau Facebook Messenger, kan adik-adik berarti harus punya akun terlebih dahulu ya. Nah, akun adik-adik yang dibuat ini, nantinya untuk memulai sebuah percakapan, adik-adik perlu mencari teman untuk mengobrolnya. Nah, dari sini kita harus berhati-hati dalam memilih siapa nih yang mau kita kasih akun kita gitu. Siapa nih yang akan memulai percakapan dengan kita. Jangan sembarangan ya, apalagi ketika misalnya adik-adik punya kenalan online yang tidak pernah bertemu sebelumnya, tapi mengajak memulai pembicaraan. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik. Kalau bisa sih, kan ada fitur blokir ya di perpesanan itu, adik-adik blokir aja kalau memang itu tidak dikenal dan mencurigakan. Jadi bijak dalam memilih teman ya.
di-share ke teman, apalagi lewat percakapan pesan tanpa izin dari pemiliknya. Dan yang terakhir adalah menjaga keamanan aplikasi perpesanannya nih. Misalnya kalau adik-adik punya WhatsApp atau Line, itu dikasih password atau PIN untuk membuka percakapannya, sehingga nanti kalau misalnya adik-adik ada temen nih yang misalnya kurang bertanggung jawab atau jahil, dia tidak akan bisa membocorkan isi percakapannya adik-adik atau konten-konten pribadi yang ada di dalamnya serta informasi yang ada di dalamnya. Seperti itu. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya adalah kita mengenal ancaman-ancaman siber ya. Adik-adik, ancaman siber itu ancaman kejahatan yang muncul ketika kita beraktivitas secara online. Nah, yang pertama nih yang paling sering kasusnya muncul di Indonesia itu adalah phishing. Phishing itu dari bahasa Inggris ya, adik-adik, memancing. Jadi biasanya pelaku kejahatan siber ini tuh memberikan informasi berupa umpan ya, memancing ke korbannya. Seperti contoh klasiknya mungkin yang pernah adik-adik dengar itu ada orang yang tiba-tiba SMS minta pulsa. Misalnya, ini mama minta pulsa, kayak gitu. Adik-adik pernah dengar kan? Nah, itu salah satu contoh dari phishing. Atau misalnya tiba-tiba adik-adik disuruh reset password akun Belajar ID. Lalu ketika diklik, itu linknya bukan dari Belajar ID, tapi domainnya itu beda. Nah, itu juga termasuk phishing adik-adik. Jadi websitenya itu website palsu. Informasinya informasi palsu, yang tujuannya adalah menarik informasi pribadi adik-adik. Misalnya, kalau tadi dari akun Belajar ID, misalnya didapatkan nama akunnya dan password adik-adik nih dimasukin ke sana. Jadi datanya nanti diambil sama pelakunya untuk digunakan sebagai keuntungan pribadinya dia, misalnya disalahgunakan dan lain sebagainya gitu. Itu untuk phishing ya, serangan phishing. Yang berikutnya, ancaman siber adalah cyberbully. Nah, cyberbully atau ke orang tua, mah, atau saya dapat pesan seperti ini, apakah informasi ini bisa dipercaya? Nah, bisa ditanya terlebih dahulu ya sebelum mengkonsumsi informasinya atau menyebarkan informasi tersebut. Boleh lanjut? Nah, jika adik-adik merasa menjadi korban dari perundungan online atau misalnya adik-adik pernah mengalami kejahatan phishing yang tadi kakak jelaskan, itu adik-adik jangan ragu ya untuk memberitahu orang dewasa terdekat seperti orang tua dan guru. Atau ketika adik-adik mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan secara online, itu juga bisa dengan terbuka melapor ke orang dewasa yang bisa dipercaya gitu. Atau untuk Bapak Ibu guru itu bisa melaporkan ke ult.kemdikbud.go. Ya, yang kedua boleh dibuka ke laman pelaporan. Adik-adik bisa menghubungi lewat WhatsApp di nomor yang tertera atau mengirim email ke email educisert@kemdikbud.go.id atau mengunjungi websitenya di educisert.kemdikbud.go.id untuk melakukan pelaporan. Nanti di step ketiganya atau step terakhir setelah form pengaduannya didapat oleh tim Cisert Kemdikbudristek, nantinya akan diproses tindakan dan diberi solusi kepada adik-adik seperti itu. Nah, selesai adik-adik. Jadi paparan dari Kak Caca sampai situ mengenai keamanan data internet, untuk penggunaan browser, penggunaan pesan singkat, dan mengenali kejahatan-kejahatan siber yang ada di era digitalisasi ini. Untuk pertanyaannya nanti digabung ya Kak? Iya. Iya, oke. Kalau begitu terima kasih sampai sini dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Kak Caca. Nah, gimana nih teman-teman? Masih semangat nggak? Kalau masih semangat, angkat tangan dong. Itu siswa jenjang apa ya? Apakah SD, apakah SMP, SMA, atau SMK? Nah, kakak sudah share pollnya, kalian bisa isi ya. Gitu, ada yang mengisi nih. Oh, ada yang menjawab SD. Coba ya nanti tolong dijawab, tolong diisi. Oke, sambil menunggu kalian cobain polling ya di Google Meet, kakak lanjutkan ya. Nah, tadi kan di-mention ya, Indonesia Edu Webinar. Nah, jadi adik-adik, Revo itu punya program yang namanya Indonesia Edu Webinar. Apa sih itu, Kak? Indonesia Edu Webinar? Nah, Indonesia Edu Webinars ya adalah serangkaian webinar yang biar untuk membantu guru, tua, dan terutama siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian memasuki masa depan di era normal baru. Ya, tadi kan di-mentionnya era normal baru, kalau dulu kita belajarnya masih di tatap muka maupun tatap maya, tapi ini untuk guru ya, karena kan ngajar ya, dan kiat-kiat transformasi pembelajaran.
Nah, untuk itu teman-teman Revo nih ngajak kalian nih, generasi terpilih ya, generasi Ki Hajar untuk menjadi agen perubahan di kalangan teman sebaya peserta didik se-Indonesia dengan menjadi narasumber di Indonesia Webinars Belajar.id. Aduh Kak, tapi kayaknya itu guru deh yang bisa, itu kan kayak ngajar ya Kak ya. Jangan takut. Nih bisa kan akun belajar ID. Kita juga ada praktik baik lakukan yang dikumpulkan oleh adik-adik untuk seleksi Gen Ki Hajar kemarin, dan hasilnya keren-keren ya. Jadi kakak yakin adik-adik teman-teman bisa menjadi bagian agen perubahan pembelajaran dengan menjadi narasumber nih di Indonesia Webinar. Kak, apa sih tugas narasumber tuh Kak? Nah, tugas narasumber itu ya berbagi praktik baik penggunaan akun pembelajaran. Jadi itu dari pengalaman kalian sendiri adik-adik ya. Jadi contohnya nih misalnya dalam pembelajaran dan tugas harian. Misalnya ya, kalian kan dikasih tugas dong sama guru. Contohlah untuk bikin presentasi satu topik materi. Nah, praktik baiknya berarti gimana sih caranya bikin Google Slide yang menarik gitu ya untuk presentasi tugas. Atau nih misalnya contoh lainnya ada tugas proyek. Kan kalau tugas proyek itu biasanya kolaborasi ya. Adik-adik ya biasanya dikelompokin tuh dalam satu kelompok kerja bareng-bareng gitu kan ya. Nah berarti praktik baiknya adalah gimana nih caranya kita bisa berkolaborasi menyelesaikan satu tugas, misalnya dengan Google Docs atau tadi dengan Google Slide atau dengan Google Sheet. Tadi yang Google Docs tadi udah coba ya, semuanya bisa bergabung di satu file dan bisa menulis bersama ya kan. Nah atau contoh lainnya mungkin adik-adik ini menggunakan akun belajar.id di luar kegiatan belajar. Contohnya kayak pemilihan ketua OSIS ya pakai Google Form, atau pembuatan mading sekolah digital nih di Google Sites dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus jadi narasumber? Adik-adik ya, yang pertama kenapa kita harus jadi narasumber? Kita bisa menjadi agen perubahan pembelajaran. Ya, mungkin teman-teman nih ada yang baru menggunakan akun belajar.id dan masih bingung-bingung. Nah, kita bisa berdampak loh. Kita yang sudah menggunakan duluan nih akun belajarnya bisa berdampak. Berbagi apa yang kita tahu, berbagi apa yang telah kita lakukan dengan akun belajar ID lewat webinar. Ya, dan yang kedua, kalau teman-teman menjadi narasumber, itu pasti melatih kalian dan kemampuan berbicara kalian di depan umum. Kan siapa tahu ya cita-citanya ada yang jadi presenter nih, atau mungkin ada yang cita-citanya jadi influencer, atau nanti mungkin ada yang mau jadi kayak Mbak Najwa Shihab ya kan. Nah, latihan itu dari sekarang nih ya adik-adik, teman-teman. Lalu, Kak, ada contohnya nggak sih teman-teman yang pernah berbagi pengalamannya nih di webinar? Kita kan bingung ya, kita nggak tahu nih Kak, kayak apa contohnya. Nah, ini loh teman-teman ya, teman-teman Gen Ki Hajar juga yang sudah berbagi di festival komunitas belajar.id kemarin. Ya, nih ada yang membawakan SDN UKS. Iya. Ya, jadi mereka lanjut ya. Nah nanti teman-teman kalau misalnya mau lihat bisa ke kanal YouTube Revo Indonesia ya untuk nonton. Nah tapi kakak punya contohnya nih. Jadi ini sudah dipenggal-penggal ya. Seperti apa sih kira-kira webinarnya nanti? Kita nonton dulu ya video ini. Selamat sore, perkenalkan saya Kak Pertama. Saya siswa kelas 10 dari SMA Negeri 1 Solo, Provinsi Sumatera Barat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua cara-cara pembuatan negara ASEAN yang akan kalian kunjungi. Misalnya di sini ada negara Malaysia. Kita akan dulu negara Malaysia-nya. Hal yang menarik di negara Malaysia adalah Menara Petronas. Jadi kita akan memasukkan gambar serta penjelasan tentang negara Petronas. Nah, kita cari gambarnya. Dan kita save gambarnya. Jangan lupa kita salin juga link di atasnya ya. Nah, kita tulis sumber. Untuk memasukkan link, kita tinggal klik insert link dan masukkan link yang akan kalian masukkan. Dan kita klik OK. materi presentasi telah siap untuk dipresentasikan.
masih mute Alicia. Thank you, thank you. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, contohnya webinar itu seperti apa sih Kak? Seperti tadi ya, jadi kalau misalnya teman-teman dilihat, teman-teman kita yang berbagi itu menjelaskan ya secara step by step gitu ya, langkah demi langkah. Jadi teman-teman yang nonton dari rumah itu paham gimana sih caranya pakai akun belajar.id gitu ya, terutama yang kayak tadi ya Google Slide, Google Sites, dan lain sebagainya gitu ya. Gimana nih teman-teman? Siap nggak ya jadi agen perubahan pembelajaran seperti teman-teman tadi? Ayo tulis di live chat ya, di message. Siap Kak gitu ya? Oke. Lanjut lagi ya. Hajar. Ya, jadi pertama-tama nih karena kita kan masih baru. Jadi kakak ya dan kakak-kakak dari Revo ini akan memilih nih karya yang menarik yang sudah kalian kirim ya untuk seleksi hasil karya Genki Hajar. Tapi kalau misalnya kalian punya ide menarik lainnya nih yang belum kalian tulis ya, belum dikumpulkan untuk seleksi Genki Hajar, boleh loh adik-adik ya isi form berikut. Nah, jadi adik-adik bisa buka form bit.ly berbagi IAW siswa ya, ini linknya. Nah, ya, jadi di sini ada penjelasan juga nih adik-adik tentang Indonesia Edu Webinar seri peserta didik, lalu ada isiannya. Jadi adik-adik bisa langsung ya mengisi gitu. Oke. Lalu, topik apa sih Kak yang dipilih atau yang dicari gitu? Nah, seperti yang tadi kalian udah lihat ya di video tadi, jadi yang kami cari atau yang kami pilih itu adalah praktik baik penggunaan akun belajar.id yang memperlihatkan berapa. Nah, kalau misalnya adik-adik ngerjain tugasnya di Google Form atau ngerjain tugasnya masukin ke Google Classroom gitu, penilaiannya, feedbacknya itu kan bisa langsung ya. Nah, itu namanya efisien gitu ya. Lalu kalau untuk kolaborasi pembelajaran tadi seperti yang Kakak udah sebutkan juga di awal, misalnya contohnya yang tadi deh, yang apa namanya untuk tugas proyek ya, pembelajaran proyek. Nah, itu kan berarti harus bareng-bareng kan ngerjainnya ya, satu kelompok gitu. Nah, itu dikasih lihat gimana sih cara ngerjain satu kelompok, misal ngerjain tugas satu kelompok, misalnya di Google Slide, gimana cara nambahinnya nih kalau bareng-bareng, komentarnya gimana nih, meninggalkan komentar, seperti itu ya contohnya adik-adik, teman-teman. Nah, Kak, webinarnya memang kapan sih dimulainya gitu, ini kan udah mau akhir tahun ya gitu. Nah, jadi adik-adik, untuk Indonesia Edu Webinar seri peserta didik belajar.id, kita akan mulai di awal bulan Januari 2023. Ya, jadi kami dari Revo akan mulai menghubungi kalian di nanti saya akan panggil ya. Oke, ini yang angkat tangan akan mau bertanya atau saya keluarin dulu semua ya. Saya turunkan dulu tangannya ya. Nah, sekarang yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Iya, Alfi. Alfi mana nih? Silahkan Alfi. Di-unmute terus bisa langsung bertanya. Alfi jadi bertanya kah? Brian mau bertanya? Brian? Ya, silahkan. Itu kalau kita klik linknya kan akunnya diambil kan. Nah, itu akunnya bisa kembali lagi nggak ke kita? Nah, Kak Caca gimana kira-kira Kak Caca? Kalau misalnya berarti Brian klik link yang tadi ya, link yang sembarang ya, lalu jadinya bermasalah nih, akunnya bisa diambil lagi nggak ya Kak Caca ya? Oke, ini langsung dijawab aja ya berarti ya Kak? Iya. Sistemnya oke. Buat Brian, jadi sistemnya di sini itu nanti ketika ada link yang diklik, itu akan login dulu. Misalnya akunnya itu yang menerima linknya itu misalnya akun Instagram nih. Nanti akan ada permintaan reset password Instagram nih. Tapi masukkan dulu username dan password Instagram lamanya. Nah, kalau misalnya Brian isi ini username dan passwordnya, terus diklik reset password, itu datanya baru diambil sama pelakunya. Jadi ketika kalau misalnya Brian klik linknya aja, terus Brian kan udah tahu nih ada informasi tentang phishing, terus Brian cek nih atasnya. Atasnya tuh di alamat websitenya bukan instagram.com, tapi instagram.blogspot.id. Nah, berarti kan itu bukan official Instagramnya nih, official website Instagram. Tadi kan semuanya mau jadi pembicara nih, udah siap. Ayo dicobain sekarang, angkat tangan terus tanya langsung gitu. Patricia boleh ke halaman terakhir? Oke, bentar.
Oke. Sebentar. Nah, tadi kan ada juga yang bertanya, Kak, ada daftar hadir nggak? Kita nggak ada daftar hadir, tapi adik-adik di sini akan mendapatkan sertifikat. Nah, sebentar menurut Kak Trisya, saya akan kasih lihat nih sertifikatnya seperti apa, ya. Jadi nanti adik-adik sering-sering nih dicek emailnya. Kita akan kirimkan sertifikatnya ke email adik-adik. Nah, lalu Kak Esa juga akan mengirimkan link materinya ya. Tadi kan saya bertanya materinya boleh dibagiin nggak? Boleh, nanti kita akan bagiin. Lalu email juga. Jadi sering-sering dicek emailnya. Nah, gitu. Oke, apakah sudah terlihat? Nah, jadi sertifikat ini karena adik-adik sudah mengumpulkan karyanya, sudah mengisi form tanya waktu itu, akan dibagikan bagi yang telah mengumpulkan hasil karya dan lolos hasil seleksi. Kenapa sih ada lolos hasil seleksi? Jadi gini, kadang-kadang kan ada yang double-double ya, ada yang kayak misalnya nih adik 1, 2, 3, sampai 10 tuh kok karyanya sama semua, gitu. Nah, sama kita dicek lagi, seperti itu. Nah, dikirimkannya kemana? Ke email ya, jadi yang tadi Kak Esther sebutkan, tolong emailnya sering-sering dicek. Maksimal kapan sih? Per tanggal 30 November. Jadi kalau udah lewat 30 November, ya udah berarti nggak akan dikirim lagi sertifikatnya. Maksimal tanggal 30 November 2022, itu minggu depan. Jadi adik-adik tolong dicek terus ya emailnya ya. Kalau misalnya tidak ada di inbox, boleh juga cek di spam atau junk. Bahasa Indonesianya apa ya Kak Azi ya kalau misalnya di spam atau junk itu kalau di Google Mail? Di spam, Di sini. spam atau sampah. Sama ya? Sama. Nah itu, tolong dicek ya, kadang-kadang masuknya ke sana. Nah, adik-adik nih mumpung kita masih punya waktu, ada yang mau ditanyakan nggak? Terus mungkin ada yang mau ngomong sesuatu nggak di sini nih, mumpung nih. Nanti terakhir kita foto terus kita tutup ya. Sudah jelas semua berarti ya adik-adik ya. Tadi yang udah ngomong siap-siap jadi pembicara, tunggu ya, nanti Kak Trisya akan kontak ya. Terus tadi nanti kalau misalnya ada yang mau bawain sesi lain yang bahannya lain, langsung diisi linknya yang tadi ya. Ini ada Chandra Adi Witoso, silakan mau bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya. Kan Bapak atau? kan saya tuh udah SMK kelas 1. Oh iya, ya adiknya. Nah, tapi akun belajar ID-nya tuh masih SMP. Udah ngisi di itu juga udah permintaan, tapi belum di itu tuh. Mungkin Kak Syarif ya bisa tolong bantu Iya. jawab Kak. Kalau boleh tahu, Chandra sudah lapor ke operator sekolah? Udah. Udah. Oke. Itu tadi sudah mengajukan langsung ke operator ya? Kalau Kak Syarif, thank you juga nih Chandra. Iya Kak, sama-sama. Sudah bertanya, iya. Ya, ada lagi pertanyaan mungkin teman-teman? Dari Rafita ya, Rafita. Silakan Rafita. Iya, terima kasih. Ya. Saya ingin bertanya kepada Kak Caca. Pertama, bagaimana hal efektif apa yang bisa kita lakukan agar cyberbully ini yang dilakukan di media sosial ini tidak terjadi lagi? Dan cara menanganinya itu bagaimana? Nah, gimana nih cara Kak Caca nih? Pertanyaannya bagus banget nih Kak Caca. Iya, bagus banget pertanyaannya. Jadinya kalau dari cyberbully itu kan perbuatan itu kurang mengenakan, bisa bisa didiskusikan secara baik-baik ya. Kalau misalnya itu dilakukan oleh teman-teman yang satu sekolah, tapi kalau misalnya orang asing, karena kan kalau misalnya media sosial atau postingan-postingan YouTube kita itu bersifat publik, itu bisa membatasi komentarnya atau membatasi pertemanannya, kayak gitu. Iya. Terjawab Kak kita? Ya, terjawab Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya ada yang mau bertanya lagi nih dari Jeremy Prince Litonga. Silakan Jeremy. Halo, selamat sore Kak. Saya kan sudah SMP, masih memakai akun ID belajar SD. Jadi kalau akun SMP saya itu sudah jadi, data yang di ID belajar SD ini bisa terpindah atau terhapus Kak? Wah, bagus banget nih pertanyaannya. Gimana Kak Syari bisa bantu jawab? Nah, dari Rafa. Silakan Rafa. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Rafa Aiden Fajemil dari SDN Dalaman 1, Madura Sumeneb Gandeng. Mau bertanya, jika misalnya saya itu akun belajarnya itu lupa sandi, gimana ya? Soalnya teman saya banyak yang lupa sandi gitu. Waduh, gimana nih Kak Syarif kalau lupa sandi? Wah, ini biasanya sering terjadi ya. Nanti kalau semisal ini Kak Syarif juga bantu buat adik-adik. Kalau semisal memang lupa sandi, nanti bisa langsung masuk ke laman belajar.id. Nanti bisa pilih bantuan, masukkan email belajar.id-nya, langsung masukkan klik tombol lupa password. Nanti akan dibantu.